Untuk mengetahui rekomendasi komoditas pada pekan ini, kita telah bersama dengan Chen Liani, trading analis di D-Max Berjangka. Baik, Mbak Chen Li, bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini kalau kita bandingkan dengan transaksi kemarin? Perbandingan hari ini untuk emas dari hari ini sampai hari kemarin dengan hari kemarin itu jauh timpang banget ya. Karena kalau kita lihat dari volume transaksi hari kemarin di gold sendiri itu mencapai 4.674. Sedangkan hari ini tuh timpang banget hanya 914 aja volume transaksinya. Bagaimana tren penguatan emas kalau begitu Mbak Chen Li jelang rapat The Fed dan juga pengaruh sentimen Evergrande? Ini karena FOMC-nya tadi malam, mungkin saya kasih informasi dulu sebelumnya, karena sebelum FOMC tadi malam, Greenback itu melemah menjelang FOMC dan efek dari Evergrande itu mendukung sekali emas ke level 1.781,63 per troy ounce. Nah, pergerakan harga emas dalam perdagangan hari kedua dalam pekan ini itu secara umum telah berusaha bangkit dari kejatuhan yang terjadi beberapa waktu lalu. Naiknya emas sempat mengalami kenaikan ya. Nah, emas ini didukung oleh adanya pelemahan terbatas pada mata uang Greenback sehari menjelang pertemuan FOMC yang diadakan pada Kamis tadi malam. Pelemahan terbatas juga ada di mata uang dolar. Ini terjadi karena pelaku pasar itu melakukan aksi profit taking ya. Setelah beberapa waktu lalu kondisi dolar Amerikanya itu cukup menguat. Namun aksi profit taking ini dilakukan para pelaku pasar hanya untuk aksi sesaat aja menjelang agenda penting di Bank Sentral Amerika dalam mendukung untuk menentukan langkah kebijakan apa aja yang akan diambil guna mendukung pertumbuhan ekonomi AS. Nah, ini juga ya efek yang ditimbulkan karena kejadian krisis gagal bayar juga menimpa kerja properti Cina Evergrande ya, setelah menimbulkan ketakutan global yang lebih luas ini. Karena para pelaku pasar itu merasa kejadian yang menimpa Evergrande pada September 2021 ini hampir serupa dengan kejadian yang menimpa salah satu bank investasi terbesar di Amerika saat itu. Lalu untuk setelah rapat FOMC tadi malam, yang saya lihat di sini meskipun untuk trennya tetap tidak ada perubahan, akan tetapi pergerakan emas cukup tertekan setelah speech dari Powell karena respon pasarnya itu yang menanggapinya sebagai signal untuk penguatan ekonomi US. Oke, berarti sampai akhir September nanti seperti apa rekomendasi Anda untuk komoditas emas? Seperti yang bisa kita lihat ya, terlebih dahulu dari beberapa faktor, kita lihat dulu beberapa faktornya, faktor fundamentalnya seperti yang sudah kita ketahui kalau misalnya rapat The Fed itu malam dini hari tadi, suku bunga untuk saat ini masih tetap 0,25%. Tapi di dalam statement yang ketua The Fed ini keluarkan, Jeremy Powell mengisyaratkan bahwa kenaikan suku bunga itu lebih cepat dari perkiraan dan pelonggaran pembelian obligasinya pun atau tapering itu lebih cepat. Nah, ini menjadi sorotan bagi para pelaku pasar di luar sana, bahkan sentimen yang cukup langsung merespon hingga saat ini kita lihat bahwa harga emas itu mengalami penurunan sampai 1.762 per troy ounce. Dan kalau misalnya mengejar secara teknikalnya nih, harga emas masih bisa mengejar support di 17.30 per troy ounce. Jadi untuk emas hingga akhir September ini masih akan ada penurunannya mengejar support yang tadi saya sebutkan. Dan tentu kita juga harus update ya dari sisi perkembangan fundamental. Oke. Komoditas apa kalau begitu yang paling Anda rekomendasikan untuk dikoleksi oleh para investor pada bulan September ini sampai dengan akhir bulan? Kalau untuk komoditas, gold udah pasti menjadi sasaran utama para investor karena menjadi safe haven ya. Keduanya itu saya merekomendasikan untuk kopi Robusta dan juga kopi Arabica, Arabica karena volume transaksinya itu cukup melambung, dan juga ada di ketiganya itu ada kakao. Oke, baik, emas, Arabica dan juga kakao menjadi rekomendasi untuk perdagangan sampai dengan akhir September. Terima kasih atas informasi dan juga analisis dari Anda, Mbak Chen Li. Pemirsa, demikian Chen Liani, trading analis di D-Max Berjangka.